ibu bapak niatnya di waktu zuhur, cukup saya niat jamak takhir. Zuhurnya lewat, nanti berhenti di waktu asar, nanti zuhur 2, asar 2. Kalau jarak perjalanannya sampai Cirebon. Tapi kalau ibu tujuannya cuma Purwakarta, ibu nggak boleh di Cibitung jamak. Paham? Dan bolehnya melakukan jamak ketika sudah keluar dari batas pemukiman. Ibu bapak nggak boleh jamak kosor di rumah. Berangkat zuhur, ayo pak kita jamak kosor dulu, asalnya ditarik ke zuhur, namanya jamak takdim, zuhur 2, asar 2, boleh nggak? Nggak boleh, karena kita belum melakukan perjalanan. Atau ibu dari suatu tempat mau pulang ke rumah, kebetulan di jalan waktu maghrib dan isya, kata ibunya, pak nanti sholat maghribnya sekalian aja di jamak di waktu isya, jamak takhir. Di mana? Kalau udah sampai rumah, boleh nggak? Nggak boleh. Sebelum sampai rumah, ibu berhenti dulu di luar batas pemukiman ibu. Ini karya logam, betul? Ibu boleh berhenti di Tambun, baru boleh sholat jamak kosor. Nggak boleh sholat di Masjid Baitul Aziz, nggak boleh. Itu sudah masuk pemukiman. Nah, kalau sudah paham, saya mau lanjut ke masalah berikutnya, yaitu singgah. Singgah. Apabila ibu niatul iqamah duna arba'ati ayamin, niat singgah di suatu tempat, misalkan ibu pengen silaturahmi punya saudara di Semarang. Semarang itu kan ibu singgah main ke rumah saudara, betul? Kalau ibu niatnya duna arba'ati ayyam, kurang dari 4 hari, maka selama ibu di rumah saudara ibu yang di Semarang, falahu al-jam'u wal qasru, boleh jamak kosor, karena fi hukmil musafir, status ibu bapak masih musafir kalau niatnya kurang dari 4 hari, berarti 3 hari. Ibu sampai Semarang Sabtu, Sabtunya nggak dihitung, Sabtunya nggak dihitung, dihitungnya Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa, ibu boleh jamak kosor di rumah saudara ibu, jamak takdim kosor, asal ditarik ke zuhur atau maghrib dilewat sampai waktu isya. Tapi kalau niatnya arba'atun kamilatun, 4 hari atau lebih, ibu niat saya nanti mau nginep di Semarang 1 minggu, berarti baru sampai aja fi hukmil mukim, ibu statusnya seperti mukim, enggak boleh jamak kosor. Paham? Paham enggak? Masalah berikutnya, wa idza nawa al-musafiru liqada'i hajatin, apabila seorang musafir melakukan suatu persinggahan liqada'i hajatin, karena suatu kebutuhan, urusan dan lain sebagainya, seperti berobat, ngurus harta warisan dan lain sebagainya, tapi nggak tahu kapan selesainya. Kita nggak niat 3 hari atau 4 hari, kita juga nggak niat seminggu atau 10 hari, pokoknya sampai urusannya selesai. Ibu diberikan keringanan oleh Allah, ila sama niata asal yauman, boleh melakukan jamak kosor di persinggahan tersebut sampai 18 hari. Berapa?
tidak diniati berapa harinya, yang penting sampai urusannya selesai. Paham Bu? Paham nggak? Atau ibu nggak ada niat sama sekali, fala hajat aslan. Nah Pak Kiai, saya mah nggak ada urusan, mau main aja. Berapa hari? Nah, nggak tahu. Berapa lama? Nggak ngerti. Maka ibu dikasih waktu sampai 3 hari. Kalau tanpa niat, tanpa hajat, maka selama hari pertama, kedua, ketiga, ibu boleh melakukan jamak qashar. Saya melakukan itu, ya. Saya pulang kampung. Di kampung itu kan bukan tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya ya di Tampung, betul. Di kampung itu rumah ibu saya. Saya niat pulang kampung 3 hari. 3 hari sampai Minggu. Sampai kampung hari Minggu di Banten. Ada nggak Banten itu 90 kilo? Ada ya. Sampai Banten hari Minggu. Berarti saya dihitung 3 hari boleh melakukan jamak qashar, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Kalau ternyata saya ngaret, udah di Banten, ternyata ada sesuatu yang belum selesai, maka hari keempatnya itu langsung mukib. Tidak boleh jamak qashar. Pokoknya ingkita safar, kalau tidak ada niat sama sekali, itu batasannya sampai 3 hari. Tapi kalau ada niat, delok. Kalau niatnya 4 hari lebih langsung mukib. Kalau 4 hari kurang masih musafir. Kalau ada hajat yang tidak diniati, berapa hari kita mau menetap sampai menunggu hajat kita selesai, dikasih dispensasi sampai 18 hari. Ternyata hajat kita selesai 10 hari, ya berarti 10 hari itu kita boleh jamak qashar. Kalau ternyata hajat kita selesai 20 hari, berarti hari ke-19 dan hari ke-20-nya dihukumi mungkin. Ada pinter dah, ada pinter mau pulang aja dah. Ya Bu. Ya Bu, kira-kira bahasa saya bisa dimengerti nggak? Bisa ya. Makanya kenapa saya kalau terangin merem. Ya, bukan ngantuk. Karena apa yang sudah tercatat di sini diracik di kepala, diputer bagaimana bahasa yang keluar di mulut itu bisa memahamkan. Yang tadinya rumit gimana supaya bisa gampang keluar di mulut. Yang tadinya susah supaya bisa memberikan contoh yang mudah. Makanya harus merem. Ya, kalau dibahas satu-satu ini kelamaan. Jadi satu buku ini udah ada di sini. Kemudian diracik, di blender, jadilah es jus, tapi yang keluar teh manis. Alhamdulillah. Intinya Bu, sholatul musafir itu seperti itu. Jarak perjalanannya 90 kilo, batas boleh melakukan jamak qashar ketika sudah keluar dari batas pemukiman. Boleh dilakukan dengan 3 metode, jamak saja, qashar saja, atau jamak qashar. Lalu bagaimana kalau kita singgah di suatu tempat, delok-delok. Kalau niatnya 3 hari, diniati 3 hari, maka selama 3 hari berlaku jamak qashar. Kalau diniati seminggu, maka langsung dihukumi mukib. Tapi kalau tanpa niat dan karena ada suatu urusan yang kita tidak tahu kapan selesainya, berarti dikasih waktu sampai berapa?
18 hari boleh jamaah qasar. Terus ada pertanyaan di hati ibu, Pak Kiai kan sekarang gampang,